Hai para pendengar audiobook Audiotune. Kembali lagi dengan novel yang berjudul Lentera Don Gabriel Emerson, buah karya Skyzal yang disuarakan oleh Val. Selamat mendengarkan. Bagian 3, perkenalan. Firda, terdengar suara nyaring uminya Firda yang membuat Firda menghela nafas lesu, apalagi ketika terdengar perintah selanjutnya. Belikan gula sama telur. Jangan main HP terus. Ya Umi, Firda menyahut dengan suara lantang namun tak segera menghampiri uminya. Kini ia justru berjongkok dan berkata, "Oh sayang, sudah makan belum? Sudah mandi juga? Lagi apa? Aku pergi dulu ya. Sebelum nenekmu itu marah-marah kalau sampai kehabisan telur dan gula. Nanti kamu gak dapat jatah makan," ucap Firda lembut. "Lama-lama Umi sembelih kucingmu itu, Fir," seru ibu yang menghampiri Firda karena putrinya itu tidak juga datang saat ia memanggilnya, dan sekarang Firda malah sibuk berbicara dengan kucing kesayangannya itu. "Ya Allah Umi, dosa Umi, dosa," seru Firda jengkel sambil berdiri menghadap uminya. "Ya sudah, mana uangnya?" tanyanya lagi. "Beli gula 2 kilo, beli telur 1 kilo, ucap sang ibu sembari menyerahkan uangnya, dan Firda segera menghitungnya. Gula 2 kilo 24.000, telur 1 kilo 20.000. "Lah, kok uangnya pas Umi?" tanya Firda cemberut. "Ongkosnya mana?" tanya Firda sambil menadahkan tangannya, sementara bibirnya kini menampilkan senyum so manis yang membuat ibunya mendelik. Ia pun mengeluarkan 1 lembar uang 20 ribuan. "Ongkosmu seharga telur tuh," ucap sang ibu jengkel yang hanya dibalas cengengesan oleh Firda. "Umi, menu makan malam ciu-ciu apa?" tanya Firda sembari mengambil pasminanya. "Ada sisa tulang ikan tadi," jawab ibu Firda yang kembali membuat Firda memberengut. "Kasih dagingnya juga dong Umi, biar ada gizi, kasihan ciu-ciu," ucap Firda sementara sang ibu enggan mendengarkannya dan ia segera melengos pergi. "Ciu-ciu, ayo, mau ikut nggak?" seru Firda, dan seketika kucing jantan yang berbulu putih lebat itu segera berlari mengekori Firda, membuat Firda tertawa geli dan ia pun berlari. Ciu-ciu pun berlari lebih kencang untuk bisa mencapai majikannya itu. "Nanti malam saya akan terbang ke Swiss," ujar John sembari kembali memeriksa setiap sudut rumah itu. "Dan jika Anda berkenalan dengan seseorang di sini, jangan gunakan nama asli Anda, Tuan. Carilah nama samaran seperti biasa." "Aku tertarik ingin jalan-jalan di desa ini," ucap Gabriel mengabaikan peringatan John. Ia segera mengambil jaket dan sepatunya kemudian mengenakannya. "Jangan terlalu dekat dengan orang desa. Jika ada yang bertanya, katakan saja kau keluarga istri Mansur dari Jakarta. Rumah yang kau tempati ini rumah Mansur, salah satu pegawai di perusahaan Anda," ucap John lagi, dan ia segera mengekori Gabriel yang melangkah lebar keluar dari rumahnya. Dan sekali lagi Gabriel seolah tak mendengarkan ucapan John. Gabriel dan John berjalan-jalan tanpa tujuan karena Gabriel memang hanya ingin merasakan suasana desa yang kini sudah memasuki sore hari. Suasananya begitu damai dan tenang, matahari tak lagi menyengat seperti tadi siang. Anginnya pun begitu sejuk dan langit yang berwarna jingga tampak sangat indah. Gabriel mendongak dan menatap langit desa. "Dimanapun kita berada, kita menatap langit yang sama. Tapi kenapa langit yang aku tatap dari sini tampak sangat berbeda?" Gabriel kembali berjalan hingga tiba-tiba langkahnya terhenti saat ia melihat gadis kecil yang berlari sambil tertawa cekikikan. Gabriel seperti tak asing dengan gadis kecil itu yang kian mendekat, dan gadis kecil itu terus mendekat yang seketika mengembangkan senyum simpul di bibir Gabriel. "Ciu-ciu, aku akan menangkapmu," seru gadis kecil itu. Suaranya masih sama, aku mengingatnya dengan jelas. Gabriel menyengit bingung saat ia melihat seekor kucing mungil yang berlari ke arahnya, dan sekarang Gabriel mengerti ternyata gadis itu mengejar kucing ini. Gabriel berjongkok dan segera menangkap kucing yang hendak melewatinya, dan hal itu tentu juga membuat sang pemilik kucing berhenti tepat di depan Gabriel.
Firda, gadis itu menatap lekat-lekat seorang pria yang menangkap ciu-ciunya. Firda memperhatikan wajah yang tak asing itu dengan seksama, bahkan ia memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri saking seriusnya menatap sang pria. Sementara pria di depannya ini hanya bisa menahan senyum geli melihat tingkah menggemaskan Firda. Apalagi tatapan itu yang begitu lucu seolah menerawang Gabriel. "Maaf om, itu kucingnya Firda," seru Firda kemudian karena ia tak berhasil mengingat siapa pria di depannya ini. "Sini, ciu-ciu sayang," ucap Firda merentangkan tangannya seperti akan menggendong bayi. Dan si kucing pun langsung menggeliat ingin turun dari tangan Gabriel, membuat Gabriel merasa heran sekaligus takjub. "Jadi namanya ciu-ciu?" tanya Gabriel dengan suara beratnya. "Iya," jawab Firda yang kini sudah menggendong ciu-ciu. "Apa kucingmu keturunan Cina?" tanya Gabriel lagi yang seketika membuat Firda tertawa, dan Gabriel merasa terpana melihat tawa yang membuat Firda semakin cantik itu. "Bukan om, cuma karena dia sangat manis, imut, menggemaskan. Jadi sangat cocok dikasih nama ciu-ciu," jawab Firda dengan senyum lebar. Gabriel pun ikut tersenyum, seolah senyum Firda begitu menular. "Oke, kami pamit, permisi, bye om," seru Firda lagi, namun Gabriel segera menghentikan kepergian Firda. "Tunggu," seru Gabriel dan ia melangkah lebar menghalangi jalan Firda. "Aku Gabriel, Gabriel Emerson," ucap Gabriel sambil mengulurkan tangannya. John yang sejak tadi hanya berdiri di belakang Gabriel pun hanya bisa menghela nafas berat. Padahal baru beberapa menit yang lalu John memperingatkan Gabriel untuk menyembunyikan identitas dirinya, dan sekarang ia malah memperkenalkan nama lengkapnya. Firda kembali menatap Gabriel lekat-lekat. "Kayaknya Firda itu pernah lihat om deh, tapi di mana ya?" gumam Firda yang membuat Gabriel mengulum senyum. Punya ingatan yang lemah rupanya. "Aku Firda om, dan ini ciu-ciu," ucap Firda kemudian dan malah menyambut uluran tangan Gabriel dengan kaki kucingnya, membuat Gabriel melotot terkejut karena takut dicakar. Namun rupanya kucing itu sangat manis seperti pemiliknya. "Hai ciu-ciu," sapa Gabriel yang masih bersalaman dengan kaki ciu-ciu. "Ya udah, kami pergi dulu om Gabriel," seru Firda, dan tanpa menunggu jawaban dari Gabriel, ia pun segera pergi. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.